Panjang tak? Masya Allah. Dari 08574770 sekian-sekian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya datang juga kajian Ahad pagi yang sudah libur beberapa saat. Nah, berarti beliau kangen Ustadz. Mau tanya Tat, beberapa tahun ini di desaku ada insiden pencurian. Yang kebetulan dari beberapa insiden itu saya sedang ada di lokasi, hingga saya jadi korban tuduhan walaupun saya tidak mengambil. Karena sakit hati, saya dituduh, saya benci pada mereka Tat. Bahkan saat sholat saya berdoa supaya yang dituduh itu maksudnya yang menuduh ini mungkin, yang tuduh saya celaka atau mati sekalian. Masya Allah. Itu nggak mati sisan. Bahkan saat sholat tahajud, mohon solusinya Tat, mensikapinya. Apa cara saya salah Tat mensikapinya selama ini? Apa semua itu termasuk nasib, takdir, apa apes? Jazakumullah khairan. Saat sholat tahajud pun saya berdoa yang buruk buat mereka Tat. Kemudian dan kenapa setelah saya rajinkan ibadah sholat, puasa, sedekah, ujian itu selalu silih berganti, selalu ada Tat. Sampai-sampai kadang hampir putus asa untuk berbuat baik. Semoga Tat. Masya Allah. Bapak-bapak ibu sekalian, hakikat hidup kita di dunia ini memang diuji, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang itu mengira ketika dia hidup kemudian beriman, habis itu enggak diuji? Ya. Itu enggak mungkin, ya. Karena memang hidup dunia itu darul ibtila, tempatnya ujian. Ya, waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum artinya apa? Liyabluwakum itu untuk diuji kita ini. Allah menguji kita agar diketahui mana yang amalannya paling baik. Nah, bagi pribadi mukmin, bapak-bapak, ibu-ibu, hanya ada dua kondisi, ya. Dia diberi ujian dengan kelapangan. Jadi nikmat rezeki itu ujian juga bapak-bapak ibu-ibu, ya. Dengan nikmat yang Allah berikan itu, apakah kita bersyukur? Apakah kita tetap istiqomah jalankan ibadah? Apakah kita tetap memuji Allah? Itu ujian bagi kita. Ada orang yang kalau diuji dengan berat dia tahan, tapi kalau pas diberi ujian yang longgar malah tidak tahan. Ya, kondisi ketika dulu susah payah gitu ya, masya Allah, suami istri rukun, tentrem, ayem. Pas giliran rezekinya banyak, malahan banyak masalah. Ya, terjadi perselingkuhan, sering cekcok, itu banyak terjadi. Artinya ujian itu bukan hanya perkara yang susah-susah saja. Terkait perkara senang juga sebetulnya adalah ujian. Bagi pribadi mukmin, apabila diuji dengan kelapangan, kelonggaran, maka dia bersyukur. Sedangkan ketika dia diuji dengan kekurangan, dengan hal yang menyedihkan, dengan sesuatu yang berat, dia bersabar. Ajaban li amril mukmin, inna amrohu kulluhu lahu khair. In asobathu syarra syakara fakana khairan lah, wa in asobathu dharra sabara fakana khairun lah, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Jadi sangat menakjubkan memang perkara orang beriman kena ujian yang baik, ya, dengan banyaknya rizki, dikasih banyak nikmat, bersyukur. Pas kondisi ujiannya berat, banyak cobaan, banyak rintangan, ya, banyak musibah, ya, maka dia bersabar. Tadi disebutkan apakah ini takdir atau apes atau apalagi tadi nasib, ya. Nasib itu ya takdir itu. Nasib itu dari bahasa Arab, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Nasibun itu bahasa Arab, ya. Kemudian diindonesiakan.
Ya, menjadi nasib. Nasib itu apa artinya? Jatah. Nasib itu artinya jatah. Jadi kalau orang itu mendapatkan sesuatu terus mengatakan, wah nasib, itu berarti wah iki memang jatahi gitu. Berarti memang seperti itu. Nasib itu ya takdir itu. Ketika sesuatu sudah terjadi, pasti itu takdir. Ya. Maka ada pembedaan tentang istilah qadha dan qadar. Ya. Apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di Lauhul Mahfudz dulu, ya, tertulis, itu dinamakan qadha. Kemudian ketika yang di Lauhul Mahfudz itu terrealisasi, maka disebut qadar. Maka kemudian qadar ini dibahasakan takdir. Jadi kalau sudah terjadi ya takdirnya seperti itu. Ya, ternyata ada kehilangan, kemudian ternyata orang mencurigai dari kehilangan tersebut, yaitu semuanya ketentuan Allah. Allah memang yang menciptakan situasi kondisinya seperti itu. Tujuannya apa? Kembali kepada tadi ujian. Nah, jadi saya wasiatkan kepada si penanya ini untuk bersabar. Apa sebetulnya hikmah di balik ujian? Hikmah di balik ujian yang pertama, untuk menggugurkan dosa. Adanya ujian itu fungsinya adalah penggugur dosa. Semakin kita sabar dengan musibah, cobaan yang menimpa kita, dosa kita itu berguguran, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi syaratnya sabar tadi loh ya. Syaratnya sabar. Kita dapat musibah, dapat ujian, kita sabar, dosa kita berguguran. Selama sepanjang kesabaran yang kita wujudkan, selama itu pula dosa kita itu digugurkan sama Allah. Apa nggak pengen toh kita itu setiap hari digugurkan dosanya? Tentu semua orang pengen, tapi memang berat. Agar dosa kita gugur itu ya kita harus sabar. Yang kedua, hikmah di balik ujian adalah mengangkat derajat seseorang. Mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Bersamaan dengan gugurnya dosa, ternyata orang yang bersabar menghadapi ujian dengan tidak suudzon kepada Allah, dengan tidak banyak mengeluh, dengan tidak berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah menjalankan perintah Allah. Nah, itu nanti ternyata derajatnya ditinggikan. Nggih, basane tiyang rumiyin niku napa? Munggah kelas. Nggih, naik kelas. Kan nek biasane lari-lari sekocal kan ngoten toh, bapak-bapak, ibu-ibu. Mau kenaikan kelas ada ujian mboten? Ada. Sama kita juga begitu, pengen naik kelas, pengen naik derajat di sisi Allah, ya ada ujiannya. Nah, berarti kalau tadi kasusnya banyak ujian yang menerpa, kok silih berganti, oh berarti itu kelas akselerasi. Wah, percepatan. Nek sing liyane niku nggih mundak kelas butuh setahun, 2 tahun, 3 tahun ngoten. Niki sasi 2 sasi langsung mundake loncat 3 kelas. Wonten mboten niku teng sekolah? Nggih. Wonten mboten? Teng sekolah dereng wonten saniki Bu. Kecuali jenengan damel sekolah ki ambak. Tapi mekaten niku. Jadi orang ketika banyak diuji, dia harus memandang bahwa oh ini saya sedang akselerasi. Percepatan apa? Naik pangkat. Nggih, Pak Babinsa nggih. Kan biasanya wonten pangkat level-levelan niku percepatane ngagem ujian nggih. Menawi wonten militer kan mekatan niku nggih. Naik dari satu level ke level lain. Dengan adanya ujian itu langsung loncat 5 tingkat sekaligus, 6 tingkat, 10 tingkat, tergantung seberapa banyak ujian yang kita selesaikan. Nggih, jadi syaratnya sabar. Terus terakhir, apakah boleh saya doakan jelek dan yang lain sebagainya? Boleh apa tidak? Orang yang dizalimi, ya, memang doanya mustajab di sisi Allah. Tapi alangkah lebih baik ketika doanya mustajab itu digunakan dengan tujuan doa-doa yang baik.
Kalau memang kita ini terdolimi dan kita yakin bahwa doa ini mustajab di sisi Allah, cukuplah kita minta kepada saudara-saudara kita tadi agar mereka diberi hidayah, agar mereka disadarkan. Nggak perlu menurut saya kalau yang mendolimi kita itu saudara sesama muslim, kita membalas keburukan dengan keburukan yang lain. Rasulullah SAW bersabda, la dororo wala diror. Ya, janganlah balas keburukan dengan keburukan yang serupa. Nah, ini justru kualitas akhlak seseorang itu terlihat dalam kondisi seperti ini. Ya, ada 3 tingkatan. Ya, ada 3 tingkatan akhlak seseorang. Saya lupa, kayaknya pernah tak sampaikan ya, tapi mungkin boleh saya ulang. Yang pertama, level paling rendah itu adalah ketika seseorang baru di level kaful adha. Kaful adha itu apa? Seorang muslim menahan dirinya untuk tidak melukai orang lain. Ya. Jadi lisannya dijaga dari mencela orang, dari ghibah, tangannya dijaga dari kedoliman-kedoliman, mukul orang, nempeleng orang, ngambil haknya orang, macam-macam. Intinya kita itu menyelamatkan saudara kita yang lain. Al-muslimu man salima al-muslimina min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu ketika muslim yang lain, muslimin yang lain itu terselamatkan dari tangannya dan lisannya. Itu kaful adha. Ini derajat yang paling rendah. Orang sekedar kaful adha itu berat loh, tapi ternyata bisa lolos kaful adha itu baru derajat yang paling rendah. Atasnya lagi badlun nada. Ya, badlun nada itu apa? Ya, badlun nada itu kita menyebarkan kebaikan. Kalau kita sudah sukses, bisa nahan diri tidak melukai orang, bagaimana kita nyebar kebaikan kepada orang. Ya, suka weh-weh, ngasih makan, ngasih apa, suka bantu, ya, selalu memberikan solusi. Nah, itu namanya badlun nada, tingkatan yang lebih tinggi, yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu ketika seseorang sudah sampai tingkatan ya watahammulul adha. Orang bisa menanggung, menahan derita sakit yang ditimpakan saudaranya kepada dirinya. Itu tingkatan akhlaknya paling tinggi. Ya. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah. Bukankah dulu Rasulullah ketika dakwah ke Taif dilempari batu sama penduduk Taif? Malaikat gunung datang menghampiri Rasulullah SAW menyampaikan, kalau engkau berkehendak, wahai Rasulullah SAW, engkau berdoa kepada Rabbmu, ya, kemudian akan saya timpakan gunung Taif ini kepada penduduknya. Kan Rasulullah SAW pendendam kan, oh iya, aku wis dilarani, mosok aku ngejak-jak apik malah dibandemi watu, kan nggak begitu. Rasulullah SAW justru memaafkan mereka, kemudian mengatakan, saya berharap akan lahir dari mereka ini generasi umat yang beribadah kepada Allah. Dan betul diijabahi doa Rasulullah SAW tersebut. Maka bagi bisi penanya tadi nggih, banyak hikmah dari kondisi dan kejadian ini, asalkan jenengan sabar nggih. Kalau doanya mustajab, gunakan doa ini untuk mendoakan kebaikan bagi saudara kita. Wallahu ta'ala alam. Kalau doanya itu jelek apa juga diaminkan malaikat itu? Ya bisa dia. Bisa amin wa iyyakum sama gitu. Enggak wa iyyakum. Enggak wa iyyakum ya. Makanya Rasulullah SAW kan juga menasihati, ya, menasihati kepada masyarakat semua, kepada kaum muslimin agar berhati-hati tidak mendolimi saudaranya. Wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Dan berhati-hatilah dengan doanya orang yang terdolimi. Hati-hati. Kita kalau nyangkut dengan hajat masyarakat banyak itu harus hati-hati, karena banyak hak mereka yang kadang kita tidak sadar ternyata kita sudah ngelanggar gitu.
siapapun lah, terutama yang mungkin diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amanah-amanah dan juga jabatan. Wallahu taala alam.